secara akuntansi revaluasi aset itu tidak diperbolehkan kecuali ada peraturan pemerintah yang mengatur untuk boleh dilakukan revaluasi aset. Dan di Indonesia itu boleh melakukan revaluasi aset. Lalu kenapa PSAK itu menyebutkan seperti itu? Karena PSAK mengakomodir mungkin saja di kemudian hari revaluasi aset itu tidak diperbolehkan lagi. Makanya IAI ya, DSN pembuat PSAK itu menyebutkan tidak boleh melakukan evaluasi kecuali ada peraturan pemerintah. Jadi alasan yang pertamanya adalah karena untuk jaga-jaga takutnya Fiskus itu menjadi melarang melakukan evaluasi aset di kemudian harinya. Yang keduanya adalah alasan kenapa tetap disebutkan tidak boleh, padahal IAI juga tahu kalau misalkan wajib ada peraturan pemerintah tentang evaluasi aset, adalah alasannya karena agar nilai aset itu tidak berubah. Jadi restatement itu tidak ada. Jadi konsisten dengan peraturan PSAK yang sebelumnya ya, tentang depresiasi itu harga perolehannya itu tidak boleh berubah-ubah. Karena kalau berubah-ubah nanti pada saat akhir umur ekonomisnya itu tidak sesuai dengan nilai residunya, atau tidak habis, atau malah habis lebih cepat. Seperti itu. Sekarang bagaimana ketika boleh dilakukan evaluasi aset? Bagaimana teknis akuntansinya? Jadi ini adalah teknis akuntansi atas selisih lebih akibat revaluasi aset tetap. Nah, untuk selisih lebih ini ada akun tersendiri yang namanya selisih penilaian kembali aset. Dan ini termasuk ke dalam modal. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita jurnalnya tuh hampir sama dengan menjurnal penjualan aset secara untung ya, secara untung meningkatkan nilai aset. Tapi untuk jurnal selisih penilaian kembali aset ini ya, itu menambah kepada modal gitu. Kemudian di sini disebutkan pemberian saham bonus ya. Ini yang saya sedang baca, pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyetoran kepada para pemegang saham sebagai akibat pembeda-bukuan. Nama perkiraannya atau nama jurnalnya adalah selisih penilaian kembali aset ke perkiraan modal saham. Debitnya selisih penilaian kembali aset ya. Ini debit, ini kreditnya. Nah, namun ini tidak dikenakan PPh bagi pemegang saham. Nah, itu tentang teknis akuntansi, dan ini juga sudah disebutkan di subbab sebelumnya tentang apa jurnal yang harus kita lakukan ketika dilakukan evaluasi aset yang mengakibatkan nilai aset itu menjadi meningkat.